izin usaha pertambangan di Kecamatan Pungku Tengah diharamkan keberadaannya. Sepakat? Biarkan kami hidup dengan air bersih, biarkan kami hidup dengan udara yang segar, biarkan kami hidup di tempat-tempat di rumah-rumah kebun kami, mempertahankan Kecamatan Pungku Tengah agar tetap lestari. Permasalahan adanya izin usaha pertambangan atau IUP yang ada di wilayah Kecamatan Pungku Tengah masih menjadi pembahasan panas di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pasalnya di wilayah Kecamatan Pungku Tengah merupakan kawasan pusat perkantoran dan administrasi instansi pemerintah baik vertikal maupun daerah. Selain itu fasilitas peribadahan yakni Masjid Agung, Masjid Tua Pungku, Islamic Center, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Adat dan Makam Raja Pungku juga berada di Kecamatan Pungku Tengah. Tercatat sudah 2 kali aksi unjuk rasa digelar. Yang pertama dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa di Kota Palu dan puncaknya pada hari Selasa 18 Juli 2023. Sekitar 800 orang massa dari Aliansi TPA Samoroso kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Morowali. Aksi tersebut adalah untuk mendesak pemerintah Kabupaten Morowali segera memproses pencabutan IUP yang ada di Kecamatan Pungku Tengah karena merupakan ibu kota Kabupaten Morowali yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian petani dan nelayan. Kehadiran tambang di wilayah Pungku Tengah disinyalir akan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat luar biasa. Dampak pencemaran air, udara, bencana longsor, bencana banjir, serta konflik sosial seperti yang pernah terjadi di kecamatan lain. Padahal peraturan daerah Kabupaten Morowali nomor 7 tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Morowali tahun 2019 hingga 2039 dengan tegas menyebutkan bahwa Kecamatan Pungku Tengah bukanlah bagian dari kawasan pertambangan mineral logam yang telah ditentukan. Namun kenyataannya beberapa izin usaha pertambangan atau IUP komoditas nikel tetap diterbitkan di wilayah tersebut. Sedangkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa luas keseluruhan IUP yang dikeluarkan untuk produksi komoditas mineral logam nikel mencapai 15.404 hektar. Dalam aksi unjuk rasa ada 2 perusahaan yang disebut-sebut memiliki IUP di Kecamatan Pungku Tengah, yaitu PT Morowali Mineral Indonesia atau MMI dan PT Sugijo Pendragon Energi. Bupati Morowali Taslim menjelaskan tentang perjalanan banyaknya IUP yang dicabut dari hasil proses di tingkat pusat, serta menyampaikan dukungannya atas tuntutan masa aksi dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh beberapa pihak. Jadi intinya final ya, kita kegiatan pertambangan yang mengancam ibu kota kita sepakat untuk menolak. Baik itu yang sudah punya legalitas, apalagi yang tidak punya legalitas. Yang punya legalitas tentu kita akan berupaya mengusulkan di pemerintah pusat untuk kembali meninjau kembali ya, meninjau kembali penerbitan itu sesuai dengan peruntukannya. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu khususnya adik-adik saya semuanya, sehingga kita kemudian memiliki satu cara pandang yang sama ya. Jadi kita ada upaya kalau untuk ilmunya resmi, maka kita lakukan upaya resmi juga kepada pemerintah pusat untuk melakukan pendampingan. Atas permasalahan itu, tim Expose Update mencoba menemui mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Kabupaten Morowali, Umar Rashid. Kepada media ini, Umar Rashid pun membeberkan tentang proses terbitnya IUP sejak tahun 2007 di wilayah Kabupaten Morowali, yang pada saat itu Morowali Utara masih belum mekar. Dikatakannya IUP hanyalah sebuah izin, namun ada hal yang lebih besar, yaitu hak agraria yang dimiliki oleh masyarakat dan kegiatan pertambangan tidak akan terlaksana selama masyarakat melakukan penolakan.
Dikatakannya sejak tahun 2007 melalui Bupati Anwar Hafid, para pengusaha mulai melirik hasil bumi berupa nikel. Sementara di Kabupaten Morowali belum memiliki peta potensi hasil tambang apa yang terkandung di bumi Morowali. Maka pada saat itu dengan kondisi Morowali yang sangat terbatas, dikeluarkanlah IUP di wilayah Morowali untuk memperoleh data dan mengetahui apa saja potensi hasil bumi yang ada. Sampai tahun 2010, kata Umar Rashid, ada lebih 200 IUP yang terbit di wilayah Morowali. Sampai menjelang tahun 2014 hingga 2015, turunlah Korsub dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan evaluasi terhadap pertambangan di seluruh Indonesia dan Sulawesi Tengah menjadi yang pertama sasaran Korsub KPK. Dari hasil evaluasi, lebih dari 100 IUP tidak layak untuk dipertahankan karena tidak ada aktivitas dan tidak menyelesaikan kewajibannya kepada negara, sehingga IUP itu pun akhirnya dicabut. Menurutnya, dasar utama penerbitan IUP saat itu adalah kondisi Morowali yang tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah atau PAD, sehingga memberikan persyaratan yang tidak sulit kepada para investor masuk ke Morowali, namun tetap mengacu pada Undang-Undang Minerba. Terkait adanya IUP yang telah dicabut namun kini telah hidup kembali, Umar Rashid mengungkapkan bahwa pada saat pencabutan tidak ada satupun pemilik IUP yang melakukan protes ataupun gugatan. Menurutnya, gugatan pemilik IUP saat ini karena pemerintah daerah tidak melakukan registrasi izin, dan hampir semua putusan pengadilan tata usaha negara memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan registrasi. Umar Rashid pun merasa ganjil terhadap proses dihidupkannya kembali IUP yang telah lama dicabut. Karena sejak tahun 2016 atau diperlakukannya Undang-Undang Minerba yang baru, kewenangan terkait pertambangan tidak lagi berada pada pemerintah daerah. Izin tadi sebagai mantan Kepala Dinas ESDM Morowali, kira-kira bagaimana tanggapan Pak Haji mengenai tuntutan masyarakat yang menolak IUP di Kecamatan Bukala? Bagi saya sih itu ya hal yang wajar-wajar saja. Ya memang di Undang-Undang Minerba sendiri itu IUP itu adalah kan cuma izin, namanya izin usaha pertambangan. Nah, di atas IUP itu sebenarnya ada hak yang lebih besar, yaitu hak agraria, yaitu kepemilikan lahan. Nah, yang ditambang itu kan lahan masyarakat. Nah, kalau masyarakat yang sebagai pemilik menolak, sudah berakhir izin itu. Pak Haji, mengenai penerbitan ataupun pencabutan IUP di zaman sebelumnya, secara umum kira-kira bagaimana penjelasan Pak Haji pada saat menjadi Kadis ESDM? Dulu lewat Pak Bupati Pak Anwar, dimulai dari 2007-2008 itu di saat orang mulai melirik nikel. Jadi awal nikel dilirik itu 2007. Sedangkan kita di Morowali ini belum ada peta mengenai potensi. Oleh karena beliau mengeluarkan suatu kebijakan ke kami, terutama Dinas Pertambangan, bahwa coba buatkan saja izin kepada semua pemohon di wilayah manapun yang dia inginkan, agar kita bisa punya data bahwa di Morowali ini ada apa saja potensinya. Nah, sehingga di 2000 sampai 2010 itu bukan hampir, lebih 200 izin yang keluar di Kabupaten Morowali ini. Waktu itu kan belum ada pemekaran, belum terjadi pemekaran, jadi Morowali masih masih gabung Morowali dengan Morowali Utara, itu kurang lebih ada 200 lebih yuk. Dan setelah Korsub KPK itu
kita cabut lebih dari 100 IUP yang kita cabut, jadi tersisa kurang lebih 100-an IUP lah, hampir nggak sampai barangkali yang tersisa. Kalau untuk dasar pertimbangan penerbitan IUP dulu itu sekitar tahun 2007, kira-kira apa itu yang menjadi faktor utama terbitkannya IUP? Dasar memang kita mengacu ke Undang-Undang Minerba, tetapi dasar utamanya sih tidak memberikan syarat yang ketat. Sama Pak Anwar memang ibaratnya waktu itu membuka peluang untuk investasi di Morowali ini, karena pada waktu itu PAD Morowali sangat kecil, tidak ada yang bisa menjadi sumber PAD, maka salah satu strategi Pak Anwar bagaimana investasi itu bisa masuk di Morowali, dan salah satunya ya itu investasi mengenai pertambangan. Sehingga istilahnya beliau waktu itu ya berilah karpet merah buat para investor yang di bidang pertambangan. Sehingga ya waktu itu ibaratnya kalau ada yang bermohon dan setelah kita lakukan verifikasi bahwa areal yang dimohon itu tidak merugikan masyarakat, tidak menjadi ada penolakan dari masyarakat, maka dikeluarkanlah izin itu. Kira-kira menurut Pak Haji, atas permasalahan yang ada sekarang ini, solusi apa yang bisa dilakukan supaya masalah ini bisa teratasi? Saya lihat apa yang dilakukan oleh Pak Bupati itu sudah sangat tepat. Bupati dengan membuat kesepakatan atau memorandum untuk menolak izin tambang yang ada di Kecamatan Bungu Tengah. Namun demikian, memorandum atau kesepahaman yang dibuat pemerintah daerah dengan masyarakat itu, kalau memang mau dikonkretkan, itu harus ditindaklanjuti. Jadi Pak Bupati atau pemerintah daerah harus menyurat ke Dirjen Minerba yang mempunyai kewenangan mencabut izin itu, tembusan gubernur, untuk meminta agar seluruh izin pertambangan yang di wilayah Kecamatan Bungu Tengah ini agar dicabut, atau IUP yang ada di Bungu Tengah ini dikeluarkan dari daftar MUMI, karena kalau izin itu sudah tidak terdaftar di MUDI atau di MUMI, maka itu tidak akan bisa berproses lebih lanjut lagi. Kemudian langkah kedua sebenarnya bisa pemerintah daerah, dalam hari ini Pak Bupati, menyurat ke gubernur atau menyurat ke Dirjen dan tembusan gubernur untuk mengeluarkan WUP Bungu Tengah. Jadi Bungu Tengah ini dikeluarkan dari WUP Pertambangan Provinsi Sulawesi Tengah atau secara nasional dari Dirjen, sehingga Bungu Tengah ini tidak masuk dalam wilayah usaha pertambangan lagi. Sehingga ke depan siapapun baik yang punya kewenangan maka tidak akan bisa mengeluarkan izin di daerah itu, karena sudah tidak ada dalam daftar WUP secara nasional. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tim Expos Update melaporkan.